Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tias Widirahayu. Ya, buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube Tias Widirahayu, jangan lupa subscribe dulu, like, dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube Tias Widirahayu, karena satu subscribe kalian itu akan berdampak baik bagi aku. Dan aku akan lebih semangat buat bikin konten-konten yang lebih menarik dan informatif ke kalian. Nah, terus channel YouTube Tias Widirahayu agar menjadi channel YouTube edukasi dan kesehatan yang nomor 1 di Indonesia. Terima kasih yang udah subscribe. Yang belum aku anjurin buat subscribe, karena kalian udah mendapatkan informasi. Kalian juga harus bantu aku mensupport aku dengan cara subscribe biar aku tuh semangat buat bikin konten dan memberikan informasi yang lebih menarik lagi. Nah, jadi di video kali ini sesuai request dari kalian itu pengen aku Q&A terkait jurusan keperawatan. Jadi Q&A keperawatan yang hari ini insya Allah langsung aku tayangin ke kalian tag hari ini dan aku langsung share. Jadi buat teman-teman yang mau masuk di keperawatan dan buat teman-teman yang lain yang butuh informasi ini, silahkan subscribe dulu, like dan komen, karena aku akan mengupas tuntas pertanyaan kalian yang udah kalian tanyain di channel YouTube aku yang ini. Oke semuanya, untuk pertanyaan yang pertama Q&A dari teman-teman, kuota SNMPTN di keperawatan itu ada berapa? Jadi, untuk kuota SNMPTN di keperawatan Undip, untuk yang tahun lalu ya teman-teman, itu sejumlah 34 orang yang diterima. Dan itu 34 itu udah kuota khusus untuk SNMPTN ya, jadi belum tercampur, belum tergabung antara SNMPTN, SBMPTN, dan UM, kayak gitu. Terus untuk jumlah pendaftar yang tahun lalu, untuk SNMPTN-nya aja itu sebanyak 920 orang. Itu yang tahun lalu 2020. Nah, untuk sekarang tahun yang 2021, kuota SNMPTN untuk keperawatan itu berbeda ya teman-teman, dan itu bertambah. Jadi jumlahnya itu yang diterima di tahun ini SNMPTN sebanyak 40 orang. Kalau yang kemarin 34 dan yang tahun 2021 itu sebanyak 40 orang untuk jalur SNMPTN. Nah, buat teman-teman yang pejuang SNMPTN silahkan dimanfaatkan, apalagi teman-teman yang masuk 40% kuota SNMPTN. Jadi semoga kalian itu salah satunya yang lolos di jalur SNMPTN keperawatan Undip sebagai penerus aku gitu. Oke, untuk kuota SBMPTN kemarin juga ada yang nanya, Kak, kuota SBMPTN untuk keperawatan Undip berapa? Nah, kuota SBMPTN di tahun kemarin itu sebanyak 85 orang. Itu lebih banyak ya daripada kuota SNMPTN, karena Undip juga ingin membandingkan gitu teman-teman yang dari SNMPTN dan SBMPTN itu kualitasnya itu kualitas yang mana gitu, yang dia dari nilai rapot atau dia yang seleksi nasional SBMPTN. Untuk yang tahun lalu itu sebanyak 85 orang tahun 2020, dan untuk tahun 2021 ini lebih sedikit, yaitu sebanyak 60 orang. Kenapa dikurangin? Aku juga nggak tahu alasan Undip mengurangi kuota SBMPTN, terutama di jalur di keperawatan ini. Aku nggak tahu alasannya apa, tapi karena dengar-dengar ya, bukan keperawatan sih, Undipnya aja itu udah PTNBH, jadi lebih banyak mendapatkan dana itu dari mahasiswa. Sebagian besar itu dari mahasiswa dan selebihnya itu dari pemerintah, karena kita udah punya otonomi sendiri atau hak-hak sendiri gitu untuk menentukan kebijakan, nggak tergantung dari pemerintah lagi gitu. Tapi juga masih ada kok kayak beasiswa dan saluran dana dari pemerintah buat pembangunan Undip biar lebih maju, itu masih gitu. Cuma sekarang itu mungkin lebih dibatasin gitu, karena kita kan udah berdiri sendiri ibaratnya kayak gitu. Nah, untuk yang tahun sekarang itu sebanyak 60 orang ya teman-teman. Nah, jumlah pendaftar di tahun sebelumnya, tahun 2020 untuk yang SBMPTN itu juga banyak, tapi nggak sebanyak SNMPTN. Kalau yang SNMPTN itu tahun lalu sebanyak 920, kalau yang tahun kemarin SBMPTN-nya itu sebanyak 880 pendaftar kayak gitu. Nah, yang diterima tahun lalu itu 85 dan yang tahun sekarang 60 orang. Next, untuk kuota Undip khusus keperawatan yaitu sebanyak 51 orang itu tahun lalu 2020. Dan yang tahun sekarang itu lebih banyak, sebanyak 100 orang. Alasan Undip memperbanyak mahasiswa di jalur aku juga kurang paham ya teman-teman, karena itu kan kebijakannya Undip, sedangkan aku hanya mahasiswa gitu, dan aku nggak tahu lebih detailnya terkait kenapa SBMPTN dikurangin kuotanya dan malah diperbanyak di bagian Undipnya. No, aku nggak tahu gitu. Aku hanya tahu kuotanya itu berapa dan nggak tahu alasan detailnya Undip mengurangi dan menambah itu apa gitu. Jadi untuk kalian yang tanya, Kak, kenapa kuota itu banyak daripada kuota SBM gitu kan?
Ya salah satunya mungkin karena ada kata PTNBH gitu loh teman-teman. Aku nggak tahu lebih detailnya, itu kurang tahu karena itu mungkin ya yang tahu hanya orang-orang atasan gitu. Kita kan hanya mahasiswa. Ini aku juga hanya memberikan informasi yang aku tahu gitu. Nggak sedetail yang kayak kenapa dikurangin, kenapa itu enggak. Next ya teman-teman. Nah, untuk jumlah pendaftar di tahun lalu yang UM itu sebanyak 430 orang. Jadi, teman-teman yang tahun lalu itu dari 430 orang hanya diambil 51 orang. Nah, tahun ini itu lebih banyak, jadi 100 orang yang diterima di jalur UM Undip 2021. Jadi, total mahasiswa keperawatan baik jalur SNMPTN, SBMPTN dan UM Undip itu nantinya yang diambil itu total ya sebanyak 200 orang. Kalau tahunku itu masih 120-an karena tahunku itu udah katanya lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Nah, tahunku udah 120 lebih, hampir 130. Kemudian yang adik tingkat itu 140-an, 2017 ya. 2018 juga udah bertambah lagi. Kurang lebih itu 170 sampai 150 sampai 170. Kemudian tahun bawahnya lagi 2018, 2019 kurang lebih sekitarnya sama ya, hampir 180-an gitu kan. Ya mungkin yang tahun ini tuh keperawatan Undip pengen menambah orang-orangnya yang lebih kompeten dan yang lebih punya skill yang bagus gitu buat menciptakan perawat-perawat yang lebih kompeten ke depannya gitu. Jadi jumlah yang diterima 200 orang itu udah menurutku paling banyak gitu. Daripada tahunku 2016 itu cuma 120. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar di keperawatan Undip, kalian manfaatkan di jalur SNMPTN, SBMPTN, dan UM Undip. Apalagi UM ya, yang paling banyak 100 orang yang diterima. Oke, next. Untuk total pendaftar di tahun lalu itu berapa ya, Kak? Gitu. Total pendaftar di tahun lalu itu sebanyak 2.230. Ini berdasarkan data Undip ya. Ini bukan aku ngarang sendiri, tapi aku udah mencari informasi sedetail mungkin terkait keperawatan Undip dan terkait kuota-kuota masuk kayak gitu. Jadi, untuk kuota total pendaftar kemarin itu sebanyak 2.230 orang. Nah, yang diterima hanya kemarin itu kurang lebih ya hampir mendekati 200 tapi nggak nyampe 200. Yang sekarang itu yang paling banyak yaitu 200. Untuk rasio keketatan, kemarin kan juga ada yang nanya, Kak, kalau misal aku daftar di keperawatan Undip, itu saingannya satu orang itu berapa? Nah, pesaingnya, jadi rasio keketatan untuk kalian bisa masuk di Undip itu 1:13. Jadi satu orang, misal aku, itu harus mengalahkan 13 orang biar aku bisa masuk di keperawatan Undip kayak gitu. Nah, untuk rasio keketatan yang paling tinggi di jalur saintek yaitu masuk kedokteran umum terutama ya, itu perbandingannya 1:berapa gitu, aku lupa tadi. Itu paling ketat sih di kedokteran umum Undip gitu. Kalau yang lainnya, kalau di Sosum besok aku kasih informasi lebih detail untuk yang rasio keketatan kayak gitu. Next, untuk pertanyaan yang kedua, persyaratan khusus gitu. Kak, ada nggak persyaratan khusus masuk di keperawatan Undip? Oh, tentu ada dong teman-teman. Jadi salah satunya itu yang bisa masuk di keperawatan Undip itu dari SMA IPA dan dari MA IPA. Itu berdasarkan ketentuan yang dari Undip. Bukan aku yang mengarang dan mengada-ada. Tapi di tahunku itu beda kelas, dia itu dari SMK ya teman-teman, SMK keperawatan, tapi yang untuk yang sekarang itu hanya tercantum dari SMA IPA dan MA madrasah itu yang dari IPA jurusannya. Kalau yang dari IPS itu nggak tercantum, dari SMK juga nggak tercantum. Nanti kalau misalnya ada informasi lebih lanjut, aku bakal kasih tahu informasi detailnya. Next, jadi sementara itu yang bisa masuk di keperawatan Undip ada dua, yaitu SMA dari IPA dan MA dari IPA. Nah, untuk yang selebihnya nanti aku kasih informasi lagi. Untuk persyaratan khususnya, ada nggak sih Kak dari keperawatan Undip itu punya persyaratan khusus yang lebih detail? Ada. Pertanyaannya tuh jelas, itu bagus sih menurutku. Kalian tuh emang harus menggali informasi yang lebih detail biar kalian itu dipastikan bisa lolos. Ada ya teman-teman, untuk persyaratan khusus kalian itu harus sehat jasmani dan rohani. Nggak boleh tunanetra, terus tunarungu juga nggak boleh, terus tunawicara juga nggak boleh, dan tunadaksa itu juga nggak boleh. Jadi kalian itu mau masuk kesehatan, terutama yang dibahas topiknya keperawatan, kalian itu harus sehat jasmani dan rohani. Pokoknya nggak ada kekurangan sedikit pun gitu. Kemudian untuk persyaratan kesehatannya itu juga ada ya teman-teman. Persyaratan kesehatannya itu yang pertama, kalian itu nggak boleh buta warna, baik secara keseluruhan maupun buta warna parsial, itu nggak boleh ya. Kalau di keperawatan Undip itu nggak boleh, karena nanti kan kita juga baca-baca hasil lab kayak gitu. Kalau misal kita salah kan gimana gitu, apalagi nanti prakteknya juga kita harus melihat warna EKG gitu.
kalau misal ini tuh dipasangnya di mana kayak gitu-gitu. Nanti itu prakteknya bakal kayak gitu. Nanti aku jelasin di next video. Next, yang pertama itu emang nggak boleh ya untuk buta warna sebagian maupun parsial itu nggak boleh. Parsial itu sebagian, kalau total itu juga nggak boleh. Kemudian kalian juga harus sehat dan terbebas dari narkoba. Jadi nanti kalian pas udah lolos, kalian kan nanti verifikasi berkas. Nah, verifikasi berkas itu harus ada syaratnya. Kalian itu harus sehat jasmani dan nggak boleh ada terikat dan pernah konsumsi narkoba, itu nggak boleh. Gitu ya teman-teman. Next, pertanyaan SPI. SPI di Undip terutama keperawatan itu berapa dan ada berapa golongan gitu. Kemarin di channel YouTube aku yang satunya itu ada yang nanya kayak gitu, SPI Kak. SPI itu di keperawatan Undip ada dua. Yang satu itu golongan 1 itu sebesar 30 juta dan golongan 2 itu sebesar 40 juta. Jadi buat teman-teman yang nggak mau masuk yang nggak mau bayar SPI, jangan masuk di UM Undip gitu. Makanya jangan masuk melalui UM Undip gitu. Kalian masuklah melalui SNPTN ataupun SBMPTN. Ya kalau misal emang kita mentok-mentoknya dan rezeki kita melalui UM, ya semoga kalian diberikan rezeki yang lancar dan kalian bisa menyelesaikan kuliah sampai akhir, sampai selesai kayak gitu. Nah itu SPI-nya 2 golongan ya, 30 juta dan 40 juta gitu. Kalau dulu itu pas tahunku 25 sampai 30, sekarang udah naik karena kan udah 2021 gitu ya teman-teman. Next, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu untuk UKT. UKT di keperawatan Undip itu ada berapa golongan? Aku jelasin ya teman-teman. Kalau dulu pas tahun 2016 sampai 2019 atau 2018 gitu, aku lupa. Itu tuh belum naik. 2019 kayaknya. Itu tuh belum naik ya teman-teman. Itu tuh masih misal golongan 1 ya 500, golongan 2 1 juta, golongan 3 baru 3 juta gitu. Nah, tapi mulai Undip ada ketetapan PTNBH dan terus ada kenaikan-kenaikan UKT. Kan kemarin juga ada info kalau Undip itu ada kenaikan UKT. Tahun ini tuh emang berbeda ya teman-teman, apalagi di tahun 2021 itu UKT Undip itu ada 8 golongan. Pas tahunku itu cuma 7 sampai 7 golongan dan sekarang itu udah nyampe 8 golongan. Masya Allah. Kuliah itu emang butuh dana ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah ya siapkan mental, siapkan materi, siapkan kesehatan juga, kesehatan buat diri sendiri, orang tua dan juga kesehatan lingkungannya juga gitu. Kalau misal kalian udah sehat, otomatis kan nanti juga buat mencari rezeki insya Allah juga dipermudah dan lancar, amin. Nah untuk golongan UKT-nya, golongan UKT yang 1 itu 500.000, golongan 2 itu 1 juta, golongan 3, jadi mulai dari golongan 3 ke sana itu ditambah 500.000, golongan 3 3,5, golongan 4 4,5, golongan 5 5,5 juta, golongan 6 6,5, tapi golongan 7 itu nggak 7,5, tapi sekarang itu 8 juta. Kalau yang dulu itu 7 juta, kemudian naik jadi 7,5 dan sekarang udah 8 juta. Kemudian golongan 8 itu 9,5 juta. Jadi buat teman-teman, ini tips dari aku ya. Aku yang udah di keperawatan, itu saran aku kalau misalnya mau masuk Undip, apalagi di keperawatan Undip, itu jangan pakai jalur UM karena itu ibaratnya berat lah, apalagi di zaman COVID gini. Buat keluarga yang sederhana, aku juga dari sederhana, itu aku anjurin kalian bisa lolos di SNPTN dan SBMPTN aja. Jadi biar nggak mengeluarkan uang segitu banyaknya buat kalian kuliah gitu. Next, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, di keperawatan Undip itu bisa KIPK enggak? KIP, Kak. Ya, KIPK. Kalau dulu zaman aku itu namanya bidik misi ya teman-teman, itu nggak ada yang namanya KIPK, itu nggak ada. Nah itu baru ada tahun kemarin apa ya kalau aku nggak salah, apa udah tahun kemarin lagi? Ya kemungkinan itu ya, beberapa tahun akhir inilah ya, itu udah baru muncul dari bidik misi jadi KIPK. Kalau KIPK itu bisa ya teman-teman, kalian itu yang penting menyesuaikan aja persyaratan apa aja yang dibutuhin untuk jalur KIPK, kalian tinggal ikutin. Nanti kalau misal lolos pasti insya Allah, kalau misal kalian udah memenuhi syarat dan sesuai ketentuan dari bidik misi itu, insya Allah kalian juga lolos. Belmawa ya, kalian bisa nonton video aku yang ini yang terkait bidik misi, kalian bisa nonton di situ gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk di Undip pakai jalur KIPK itu khusus di SNMPTN SBMPTN, aku belum tahu yang UM, informasi terbaru itu aku belum tahu, mungkin aku kurang update, jadi nanti aku bakal update terus terkait informasi KIPK bisa nggak buat UM Undip atau enggak gitu. Tapi kemarin pas tahun kemarin itu tuh bisa. Semoga tahun ini juga bisa. Next, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita udah masuk ke perawatan Undip, biaya praktik dan kayak tempat praktiknya itu dicariin dosen atau kita cari sendiri? Itu pertanyaan yang emang udah sering pada nanya di DM aku ya. Jadi aku jawab di sini ya teman-teman.
Kalau di praktek itu udah kampus yang cari tempat lahan prakteknya, wahana praktek. Jadi itu pihak undipnya, terutama kampus keperawatannya yang cari, dari dosen-dosen yang mau ngadain praktek itu yang mencari. Jadi kita mahasiswa ya tinggal manut aja gitu, nggak pernah kamu cari sendiri tuh enggak. Kecuali kalau misal kayak kita praktek sendiri yang kalau misal kita praktek di rumah sakit itu emang dari undip yang mencarikan, kalau praktek di puskesmas juga. Tapi kalau praktek mandiri yang kayak per orang personal itu ya kita cari pasiennya sendiri, boleh keluarga kita dan lain-lain kayak gitu. Terus untuk bayar enggak kalau kita praktek di RS maupun di puskesmas? Aku jawab enggak. Jadi buat kalian yang udah masuk di undip keperawatan, terus kalian itu udah bayar UKT dan misalnya jalur SPI, ya udah itu termasuknya buat biaya kalian selama di undip, termasuk praktek, termasuk kebutuhan lab gitu-gitu. Itu yang lab makanya yang ruangan gitu kan, itu kan ada alat-alat yang habis. Nah itu dananya dari situ diputar lagi gitu. Jadi kita buat praktek terjun di wahana itu nggak bayar dan tempatnya itu dicariin undip. Jadi kita tinggal manut aja. Biasanya kan ada yang dari univ mana itu mencari sendiri, sedangkan kita itu enggak. Kita udah ditetapin dari kampus dan kita tinggal ikut aja. Pertanyaan selanjutnya, buat yang penerima KIPK itu kan kemarin juga nanya kalau kita di sarjananya itu udah dapat KIPK, terus mau lanjut nurse itu wajib atau enggak dan bayar atau enggak. Kalau kita udah lulus di undip terus mau melanjutkan nurse atau enggak, jadi kan kalau udah sarjana itu ada terusannya 1 tahun buat lanjut profesi nurse, itu namanya kayak koas sejenisnya itu tuh kalau misal kita dari jalur bidik misi dan kita lulus di gelombang 1 itu kita bisa lanjut di bidik misinya, atau KIPK-nya itu bisa dilanjutin di nurse, jadi kita nggak bayar dan kita tetap dapat uang dari yang dikti gitu, yang uang itu bidik misi itu tetap dilanjutin KIPK-nya, tetap dapat uang. Kemudian kalau misal kita wajib lanjut atau enggak, itu enggak wajib lanjut di undip dan terserah kalian mau lanjut keperawatan mau lanjut profesi atau enggak, itu terserah kalian. Itu enggak ada ikatan lanjutan, itu enggak. Jadi undip membebaskan kalian mau daftar mau melanjutkan profesi nurse atau enggak itu terserah kalian, udah kebebasan kalian. Yang penting kalian udah bisa menyelesaikan sarjana, ya udah gitu. Itu habis itu terserah kalian mau lanjut profesi atau enggak. Tapi saran aku, kalau kalian mau kerja jadi perawat maupun jadi dosen kayak gitu, kalian lanjut buat profesinya. Karena kita kalau misal terjun ke pasien nggak punya STR, nggak punya kayak izin praktek itu nggak bisa. Kita nggak bisa praktek di RS, nggak bisa buka praktek, maupun kita juga nggak bisa ikut terjun menangani pasien, itu tuh nggak bisa. Yang penting tuh kita harus lanjut nurse, selesai 1 tahun baru kita bisa lanjutin UKOM, seleksi kompetensinya, tes kompetensi, biar kita itu diakui menjadi nurse yang kompeten dan kita bisa punya STR kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau misal ada yang belum kejawab, kalian tinggal tulis di kolom komentar. Nanti juga aku cantumin link pendaftarannya, tapi itu masih jalur SNMPTN, SBMPTN dan UM, jadi kayaknya kurang nggak perlu banget gitu ya. Nanti aku cantumin web undip secara umumnya biar kalian itu bisa tahu program studi dan hal-hal lainnya gitu. Aku cantumin di description box. Jadi buat teman-teman yang suka video ini, like, subscribe juga, like dan komen juga. Kalian bisa share ke teman-teman kalian yang pengen daftar di undip jurusan keperawatan. Nanti aku sharing ke kalian, apalagi kalian tinggal tulis di kolom komentar kalian pengen aku bikin video apa. Terus juga kalian yang lagi cari jurusan atau lagi cari PTN, kalian juga boleh komen, nanti aku bikinin video tentang pertanyaan kalian, aku jelasin sedetail mungkin yang aku tahu dan aku bisa gitu. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah subscribe dan selalu support aku. Semoga channel YouTube ini bisa semakin berkembang dan bisa menjadi channel YouTube edukasi dan kesehatan yang nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.